Assalamualaikum, halo Pianers, kembali lagi di channel saya. Channel akan memberikan seputar informasi cryptocurrency ataupun Pi Network. Oke, kita ada sebuah informasi lagi dari hokanews.com ya di sini. Dan sebelum saya melanjutkan informasi ini, jangan lupa bantu share video ini ya ke teman-teman Anda agar mereka juga tahu ya. Jadi untuk informasinya di sini ya, gagal jadi miliarder. Ketahuan jual koin Pi di pasar ya, ini salah tulis aja, di pasar gelap. Akun pelopor ini resmi diblokir Dr. Nicholas Kokalis. Oke, ini sangat menarik nih ya, sekaligus untuk teguran pionos yang bebal dan tidak mengikuti aturan. Sumber berita dari hokanews.com, Pi Network, aplikasi penambangan kripto yang dibuat pada tahun 2019 oleh Dr. Nicholas Kokalis, telah menjadi pembicaraan terbaru di dunia cryptocurrency. Meski belum sepenuhnya diluncurkan, aplikasi ini telah menarik perhatian banyak orang di seluruh dunia dengan jumlah pengguna yang terus bertambah dari hari ke hari. Picoin saat ini tersedia secara gratis oleh semua orang. Hanya saja Anda membutuhkan smartphone dan internet saat masuk ke aplikasi jaringan Pi. Bahkan saat ini diperkirakan penambang yang aktif di jaringan Pi sudah mencapai 45 juta pengguna aktif dari sebelumnya. Terhitung ada sekitar 35 juta pengguna aktif. Angka 35 juta pengguna aktif merupakan angka yang melonjak drastis. Unduhan dari Play Store sendiri saat ini mencapai 50 juta plus unduhan. Bahkan lebih ya. Itu belum termasuk mereka yang menggunakan iPhone. Jaringan Pi saat ini sedang melakukan pengembangan untuk KYC massal. Ini adalah langkah-langkah pertama bagi jaringan Pi untuk membuka mainnet. Betul sekali ya, KYC sedang sangat-sangat ditingkatkan oleh pihak core team saat ini. Tentunya bagi pionos yang bersabar ya, cepat atau lambat juga akan menerima undangan KYC ya. Akan bisa mengakses KYC. Kita lanjutkan. Dan juga kesempatan emas bagi semua pioner yang belum mendapatkan slot KYC dari jaringan Pi. Ya, seperti yang saya bilang, cepat atau lambat Anda juga akan bisa mengakses KYC. Jadi bersabar saja ya. Begitu juga bagi para perintis yang memiliki referral, mereka dapat mengajukan referral Anda gitu, maksudnya untuk melakukan jaringan Pi. Pelopor dapat membuka aplikasi browser Pi untuk memeriksa KYC di browser Pi. Ya, jadi kalau sudah ada pengundang Anda sebelumnya mengundang Anda untuk melakukan KYC, ya cek secara berkala aja ya, tiap hari lah ya. Siapa tahu aja Anda mendapatkan slot untuk bisa melakukan KYC langsung di menu KYC yang ada di Pi browser gitu ya. Kita lanjutkan di sini. Picoin yang dibuat oleh Dr. Nicholas Kokalis saat ini berada di mainnet. Mainnet yang dimaksud di sini juga merupakan mainnet tertutup ya. Semua pioner yang pasti sudah paham tentang tatap muka cara menggunakan koin Pi di mainnet tertutup ini. Hanya saja mainnet tertutup ini untuk pioner yang sudah mendapatkan Picoin di dompet Pi blockchain. Pioner dapat menggunakan koin Pi mereka. Mereka dengan bertukar barang atau jasa baik online maupun offline yang disebut pioner peer to peer ya. Ini antar sama pionas ya. Perlu diketahui bahwa saat ini Picoin belum terdaftar di bursa cryptocurrency yang dapat diperdagangkan dengan mata uang fiat. Maka karena itu core team melarang keras semua pioner untuk menukar koin Pi mereka dengan uang fiat di mainnet tertutup ini. Hal ini sangat bertentangan dengan misi dan visi proyek jaringan Pi yang dibuat oleh Dr. Nicholas Kokalis. Jika para perintis juga melanggar aturan tersebut, maka para perintis harus siap menanggung resikonya sendiri. Akun pioner yang melanggar aturan yang telah ditetapkan oleh core team, akun pioner akan diblokir dalam waktu yang sangat lama. Seperti yang baru-baru ini heboh di media sosial, Twitter dan salah satu akun pioner resmi diblokir oleh core team karena perintis ini telah melanggar aturan proyek jaringan Pi. Pemantauan hokanews.com terhadap akun komunitas jaringan Pi sangat jelas. Dia mengatakan bahwa akun saudaranya telah diblokir oleh core team. Posting yang diterbitkan oleh akun komunitas jaringan Pi di Twitter seperti ini.
Salah satu akun saudara perempuan saya diblokir selama 100 tahun. Dia baru saja menjual 1000 Pi seharga 2.500 US dollar. Setelah 7 bulan dia masih shock. Shocknya sampai ratusan tahun gitu ya. Karena kan dibekukan sampai 100 tahun akunnya ya. Percuma Picoin Anda banyak, tetapi karena Anda melakukan penjualan Picoin ya itulah akibatnya ya. Hokanews.com tidak menerbitkan artikel tanpa sumber. Untuk lebih jelasnya lihat gambar di bawah ini ya. Sebenarnya udah saya bahas juga di video sebelumnya ya. Tetapi ini lebih memperkuat lagi untuk mengingatkan Anda ya. Jadi juga ada komentar di video saya sebelumnya itu bahwa benar Bang apa yang Anda sampaikan. Teman saya pun juga akunnya dibekukan karena melakukan penjualan Picoin katanya. Nah ya, jadi siap-siap aja ya. Ada yang mengatakan saya ini hoax ya. Padahal ini real dan fakta. Memang banyak laporan dari pioner-pioner juga yang melakukan penjualan Picoinnya secara besar-besaran. Dan para penampung koin Pi yang secara besar-besaran juga gitu ya. Yang maksud saya ini tukang serok ya, yang membeli Picoin di bawah nilai GCP misalnya Rp5.000 atau lebih rendah lagi dari itu gitu ya. Itu juga dibekukan. Jadi dua pihak ini akan dibekukan akunnya. Ya. Seperti yang terlihat dari salah satu gambar yang dibagikan oleh akun komunitas jaringan Pi, akun perintis diblokir oleh core team untuk waktu yang sangat lama. Teks gambar yang dibagikan oleh akun komunitas jaringan Pi adalah seperti ini. Pemberitahuan beku dompet di enclosed mainnet, Pi tidak dapat ditukar dengan fiat atau cryptocurrency lainnya. Karena melanggar peraturan ini, Anda tidak akan dapat mengirim, menerima, dan melakukan pembayaran dari dompet sebelum ya 100 tahun lah ya. Kita lanjutkan di sini. Untuk lebih jelasnya lihat gambar di bawah ini. Nih ya. Jadi sudah jelas ya. Untuk penukaran Picoin ke fiat atau ke cryptocurrency lainnya, siap-siap akun Anda dibekukan sampai dengan 100 tahun. Ini kan tukang serok kan sering membeli Picoin Anda dengan harga Rp5.000 ya. Itu pelanggaran ya. Bahkan ada moderator dari luar negeri kemarin yang melakukan transaksi Picoin melebihi dari dari 1 Pi ya. Itu akunnya akan dibekukan gitu ya sampai dengan 100 tahun ya. Itu dari moderator luar negeri ya. Udah beberapa minggu yang lalu itu saya informasikan. Tetapi masih saja ada yang menganggap informasi saya ini hoax, ya lakukan saja terus-menerus ya. Ini pihak core team belum benar-benar menyempurnakan AI atau artificial intelligence di sistem Pi network mereka ya, di proyek mereka. Jadi kalau memang ke depan, bukannya kalau memang lagi ya, kalau memang sudah sempurna gitu ya, kalau sudah disempurnakan maksud saya untuk AI ya, artificial intelligence itu kan kecerdasan buatan sistem ya, itu sudah sempurna, maka sekali pihak core team klik tombol yang mengaktifkannya, maka secara otomatis AI kecerdasan buatan itu akan mendeteksi akun-akun Anda yang melakukan penjualan dengan Picoin ke uang fiat gitu ya. Maka akun Anda akan terdeteksi dan secara otomatis akan dibekukan sampai dengan 100 tahun ya. Core team itu bisa memperhitungkan ya. Referral, misalnya referral Anda sekian ya, kok koinnya nggak masuk akal, koin yang Anda punya sekian ya. Jadi itulah yang akan membuat core team itu semakin atau membuat sistem robot AI itu lebih paham gitu ya. Kan kelihatan aja perhitungannya. Kalaupun Anda memiliki 100 referral, tetapi kalau diperkirakan dengan jumlah Picoin Anda yang sebegitu banyaknya yang tidak sesuai dengan perhitungan core team, itu akan dibekukan gitu ya. Dan apalagi untuk Anda yang tidak punya referral tapi koin Anda begitu banyaknya gitu ya. Core team tahu semua data-data dari awal Anda menambang, udah berapa tahun Anda nambang gitu ya, atau baru beberapa bulan Anda nambang. Kok koinnya bisa segini? Kok koinnya bisa sebanyak ini? Siap-siap akun Anda dibekukan saat open mainnet tiba. Ya, ini sebuah kejutan yang sangat mengecewakan sih untuk Anda, tetapi itulah faktanya ya. Kita lanjutkan. Jangan cepat bosan.
Oke, kita lanjutkan. Jadi bagi para pioners yang tidak ingin akun Pi Network-nya diblokir oleh core team, maka jangan coba-coba untuk melanggar aturan yang sudah ditetapkan di Pi Network Project. Jangan cepat bosan dan ingin kaya dalam semalam, karena itu tidak akan pernah membuahkan hasil yang baik ya. Iya, betul sekali ya. Ini pikiran tukang serok, pengennya kaya dalam semalam. Tentu hasilnya nggak akan baik ya. Kagak ada di dunia ini yang gampang kaya dalam semalam, itu kagak ada. Tetapi kalau dengan cara yang licik sih bisa, tetapi setelah hancur Anda sehancur-hancurnya. Ya akan lebih baik bermain dengan cara sehat. Tetapi kekayaan Anda itu semakin berkah dan tentunya akan berjalan dengan mulus ke depan dan ke depannya. Ya, nggak ada hal-hal yang tentunya membuat kekayaan Anda itu menjadi habis gitu, enggak ya, karena Anda mendapatkannya dengan cara yang sehat, dengan cara yang baik, tentu akan berkah hasilnya. Tetapi kalau Anda mendapatkan dengan cara yang enggak baik ya, sama saja tukang serok ini para koruptor ya, tetapi dia memang terang-terangan tapi secara halus gitu ya, membodohi para pioners. Kenapa Bitcoin ini memang akan sangat tinggi nilainya ke depan, tetapi pioners ini kok ya mau aja dibodoh-bodohin gitu ya. Jadi sebenarnya kalau diperdalam lagi, kebanyakannya sih salahnya pioners ya. Kalau tukang serok sih memang salah juga, tetapi kebanyakan salahnya pioners. Entah pioners ini kurang edukasi atau kurang informasi sehingga menjual Bitcoin-nya gitu ya. Tapi yang paling menurut saya salah banget ya, kemungkinan tingkat kesalahan dari tukang serok itu ada 85%, dan tingkat kesalahan dari penjual Bitcoin dengan harga murah itu 100% salah banget ya. Jadi menurut saya entah ya, saya sih agak kesel banget sih ya, mau ngomong yang nggak enak nih udah ke orang-orang yang sering diedukasi, sering dikasih informasi tapi masih ngeyel ini gitu ya. Tapi oke lah, itu urusan Anda ya, dan percuma saja ya Anda yang menjual Bitcoin-nya dan Anda sisakan ke depannya untuk Anda cairkan sisanya misalnya saat open mainnet, itu percuma ya. Misalnya Anda sekarang ini menjual 100 Bitcoin Anda dan di wallet masih ada sisanya misalnya 3000 Bitcoin gitu ya, masih ada sisanya, dan Anda maksudnya akan mencairkan di open mainnet ke depan. Ya percuma, akun Anda sudah terdeteksi ya, dan siap-siap pada saat open mainnet dibekukan ya. Dan juga untuk yang tukang serok ya, itu percuma juga ya, mereka mengumpulkan sebanyak-banyaknya Bitcoin juga dibekukan gitu ya. Karena pihak core team itu tahu hitungannya seperti apa, tahu mereka ya. Jadi mereka hanya tinggal menyempurnakan AI ini, sistem robot AI ini, untuk secara otomatis membekukan akun-akun Anda yang melanggar aturan tersebut. Oke, tidak perlu kita lanjutkan di bagian bawah karena poin intinya di sini yaitu jangan melakukan atau melanggar yang sudah pihak core team tetapkan ya. Jadi silakan komen di kolom komentar apakah ini informasi hoax ya. Apakah kalian setuju dengan saya? Apakah kalian sependapat dengan informasi ini? Silakan komen di kolom komentar ya, saya tunggu. Ya, dan jangan lupa share video ini ke teman-teman Anda agar mereka juga tahu ya. Saya pengen tahu ya, pioners-pioners yang bebal juga ya, saya pengen tahu ya. Karena ini bahaya nih ya. Semakin dibilangin ngeyelnya makin minta ampun, nggak nyadar-nyadar hidupnya ya kan. Jadi semoga ini mencerahkan lah untuk semuanya yang sebelumnya melakukan transaksi besar-besaran, yang sebelumnya jadi tukang serok, segera bikin akun baru ya, segera bikin akun baru, karena udah sia-sia, udah pasti sia-sia ya. Yang Anda lakukan sebelumnya itu udah pasti sia-sia ke depannya. Jadi ikhlasin aja dan mulailah akun baru. Anda masih punya kesempatan untuk mining sebelum open mainnet tiba ya. Itu saja saran saya. Terima kasih banyak untuk Anda yang sudah mampir di channel saya.
Dan bagi yang belum like dan subscribe silahkan diklik, dan jangan lupa juga aktifkan notifikasi loncengnya agar setiap saya mengupload video terbaru kedepannya tentunya Anda lah yang akan lebih awal menerima notifikasinya. Oke, next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.